halaman 223 Duratun Nasihin yang putih kitabnya. Dijelaskan sewaktu saudara Nabi Yusuf memanipulasi ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Alhamdulillah. Nah, harus tahu lah. Harus tahu abahnya Nabi. Ngaran Nabi aja kada tahu. Salah sambat. Ini kisah tahu ada aja Nabi Alek jangan hayam dah. Nabi Alek ya. Jancok orang tua nah ya kan. Oh gitu. Nah, jadi tatkala saudara Nabi Yusuf itu datang membawa baju dengan berlumuran darah, malamnya diceritakan dalam 223 halamannya tadi, Duratun Nasihin warna putih kitabnya. Malamnya itu Nabi Yakub menghidupkan kembali. Apa penasaran, ini darah Yusuf kah, ini apa darah apa? Ini pendusta nih anakku ini, paham lah. Nah, bad liar kalau bahasa Inggris, pembohong. Aku nih gaul tuh kan, makanya kesana kemari ceramah. Nah itu bad liar katanya. Orang Samarinda kata gaul, aduh apa kata dunia ya kan. Nah, jadi dihidupkan kembali. Siapa bisa nonton Naruto nih kakak anak kelas nih bisa. Nah, jadi di Edo Tensei. Ini bahasa Naruto lah. Di Edo Tensei. Jadi hidup kembali. Edo Tensei no Jutsu. Ya kan? Hidup kembali anjingnya. Hidup kembali. Sekalinya berbentuk serigala. Ditakuni Nabi Yakub. Berpandai serigala biiznillah. Hewan dapat berkata-kata dengan izin Allah. Wahai serigala, ya ayyuhazib, siapa membunuh engkau? Siapa membunuh engkau? Itu anak pian tuh yang bahasa Banjar yang lengo-lengo tuh nah. Tahu lah lengo, goblok namanya. Lengo-lengo itu yang pikiran Patrick tah lengo namanya. Patrick teman SpongeBob, nah lengo namanya itu. Nganga Patrick itu. Iya, paham lah kata SpongeBob 1 jam berpandai Patrick nongalakan karena paham ya Patrick. Itu lengo namanya. Nah. Jadi kata serigala itu anak pian tuh yang membunuh ulun. Nah, bujur kada percaya. Belit aja Nabi melon, belit percaya sama ulun. Ulun kadang harapan membunuh. Haramun indana luhumul anbiya. Haram di sisi kami memakan daging-daging para nabi. Di situ dalilnya lah bahwa tidak ada satu nabi pun yang dimakan oleh binatang. Paham? Dapat sudah hikam malam ini. Tidak ada satu nabi pun riwayatnya yang dimakan oleh para, itu ada di dalam kitab Duratun Nasihin putih halaman 223. Hati-hatilah madi orang itu harus ada kitab. Paham? Nah itu. Hari aku sempat yang belajar di Darussalam 5 tahun yang lalu. Ini 6 tahun stop dah majelis di rumah. Tiap hari majelis ya Pak. Bulan ceramah aku jadi bang toyib sian biniku. Anaknya nambah lagi ya kan. Jadi bang toyib tuh Bang. Ya sudah itu Bang. Alhamdulillah sempat aja bahari mengajar Darussalam sempat 5 tahun tabarruk ambil berkah. Jadi daging darah para nabi kata serigala itu haram. Wahai Nabi Allah Yakub, kada harapan kami memakan. Oh. Jadi apa sebab ikan menjadi tertangkap? Apa sebabnya? Gini nah Nabi Yakub, kita flashback dulu. Oh, serigalanya bahasa Inggris apa? Mandiri Nabi Yakub, kita flashback dulu Nabi Yakub. Jadi ini awal mulanya nih ulun kata serigala mau menziarahi saudara. Jadi serigala nih mau menziarahi serigalanya teman lama nih, sahabat di satu daerah jauh. Oh, terus kata Nabi Yakub deh, penasaran Nabi Yakub deh. Nah, jadi ulun ini niat menziarahi ini lillah ta'ala. Serigala mau meniat menjenguk temannya, teman lama nih. Masa serigala WA? Kan kita kan tahu, ini kan tahu. Nggak hidup kah temannya kata kah? Jadi ulun nih
Nabi Yakub berjalannya sekalinya ditangkap anak pian, dibunuhnya, ya pian dilupakan pulang tadi. Oh, dapatkah ulun Nabi Yakub pahalanya? Dapatkah? Nah, lalu Nabi Yakub berkata dengan tersenyum, wahai serigala, ikam sudah niat mau menziarahi saudara, lillah lah, bukan karena temanmu ada punya adik yang bungas. Itu kan bahaya kan, tuh namanya teman makan teman itu kan. Nah itu bahaya, itu ada gorot namanya ya kan. Nah, ataupun temanmu tuh orang kaya, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ku tendang. Nah itu bukan lillah. Kalau lillah itu mau kaya kayak bodoh amat, paham? You understand? Nah itu biasakanlah kita silaturahmi ke keluarga, silaturahmi ke teman-teman, lillah. Aku buktikan. Kurang lebih 1 tahun yang lalu aku punya teman namanya Majelis Hifzuddin Hafiz di Banjarbaru. Tahu Banjarbaru? Nah Banjarbaru ini ibu kota Kalsel, sekarang kan Banjarbaru, dulu kan Banjarmasin. Nah jadi awal mula aku kesana cuman mau silaturahmi ya, ikut kan Ninya punya pengajian yang dimana jamaahnya tuh kurang lebih 600 jamaah kurang lebih. Jadi aku ikut mendengar. Entah kenapa disuruh ceramah. Kita persilakan kepada tamu kita dari Matapura, Melayu, Guru Hanifur Rahman. Hah, kajut kok? Itu kajut kan? Nah, maju ya, sudahlah, biasa kan. Kalau bahasa Banjar ceramahnya, aku jangan ditakuni lagi sudah, kada aplikasian lagi dah. Apalagi Mahalabiyo, tahu lah Mahalabiyo. Itu. Ya aja Gurudin maka saya kumpul aku malam minggu tuh waktu haul guru. Aku kan di rumah aja nih, gini aku di Gang Mahabbah sana, ada kakaknya sana. Nah jadi awal guru itu aku di rumah nelpon guru Fahmi sekumpul penyiaran guru ngomong itu apa ada tamu kah? Ada aja Gus Pleret yang anak guru sekumpul dia Gus Pleret di YouTube tah. Nah, Sidin juga menyanyinya, Sidin nyiptakannya itu lain orangnya tuh ada selain tuh alim orangnya tapi menyanyi tadi. Kalau di Banjar ya yang ngalih bandar membawa kepribadian gitu. Kalau di Jawa biasa aja sudah loh. Badannya leneh kah kalau kawan. Nah padahal alim tuh. Itu tahu lah Gus Peler itulah Sidin Bekesah di hadapan aku kemarin lah di grup Ahmed. Bahdim yang di Banten tuh itu julak guru aja. Tahu lah julak. Artinya paman yang paling tua. Enggak main-main tuh. Artinya keponakan orang wali besar. Kamu tahu Bahdim itulah. Ini langsung muridnya yang menceritakan. Muridnya yang menceritakan dan sekaligus menyaksikan karomah Bahdim. Masih hidup ada muridnya. Di Matapura ada. Jadi sewaktu haul mengadakan bisalah ke Banten, Cidahu. Nah aku kemarin bisa ceramah ke sana. Nah sempat ke ziarah kubur Bahdim. Nah, buah masjid tuh 2 buah besar masjidnya. Nah, di situ di masjid sana acaraan. Habis itu Bahdimnya cuma memasak nasi 10 liter. Yang datang 10.000 loh. Nah, ini aku ceritain ini karomah nih. Ini karomah lah. Nah, jadi habis itu ini kalau aku cerita karomah ini 2 jam. Ayo, kita ladenin. Habis itu Bahdim itu memanggil muridnya termasuk tadi guru ulun kan. Nah itu di Matapura tadi. Sini apa ambilkan beras berapa Bah? 10 liter ya. 10 liter loh. Beliau sendiri yang masak. Jadi nasi kan. Nah jadi nasi. Habis itu sini apa wadah kalau di Matapura nyambat wancuh namanya. Apa? Wancuh ya. Nah, itu. Kalau di sini apa tempat nasi itu? Rangsang. Nah ya. Ambil rangsang. Dibuat nasinya tuh.
Sidin yang membuat. Beliau sendiri yang membuat nasi. Dibuat terus. Muridnya nih, kok cuma 10 liter. Ini mah ada atau apa? Ya kan? Bahasa Batak orang mulu-ulu kan biasanya. Sidin mengeluarkan korongah sidin tahulah. Makanya dalam kitab Tabaqatul Kubra kalang Syekh Abdul Asyarani diceritakan al-wali zahurat karomatuhu. Itu arti wali. Setengah daripada arti wali Allah itu menampakkan karomahnya. Supaya apa? Orang nggak berani sama beliau. Orang supaya nggak kewalat. Paham? Nih misal tadi. Ini kita teruskan dulu. Jadi habis itu dibagi terus nasinya. Nggak habis nasinya. Sampai ditanya muridnya, wahai Tuan Guru, sudah cukup semua jamaah itu 10.000. Cuma dengan 10 liter. Percaya? Itulah karomah wali Allah. Karena suatu ketika adakan syair, Talabna Allah, bisa dengar? Liyarham yufarrij hammana wal gham wa yub'iduna an ahlin nar. Semuanya karamah ya Umar Muhdar. Suatu ketika Syekh Umar Muhdar yang kita syairkan tadi mau membangun masjid dengan menara yang paling tinggi, kurang lebih 60 meter tingginya. Di atas gurun pasir. Mustahil nih. Zaman dulu mana ada secanggih Abu Dhabi kan? Burj Khalifa itu tingginya berapa? Kaos KD-Pink di atasnya Burj Khalifa. Mantap. Nah ya kan. Jadi bingung para pekerja-pekerjanya nih. Kami takut. Tuan Guru, kami takut kalau jatuh kan mati, nggak ada alat pengaman kan? Jadi Syekh Umar Muhdar gitu naik sendiri ke tiang masjid yang fondasi tadi 45 meter tuh panjangnya. Ini namanya sekarang rasanya Masjid Umar Muhdar. Itu sejarahnya tak. Jadi naik sidin. Saat membawa segelas mangkok. Naik sampai ke ujung menara yang mau dibangun tadi. Beliau lemparkan mangkoknya itu. Apa yang terjadi? Masya Allah, tidak satu pun bergerak air yang ada di mangkok itu. Gugur mulai 45 meter di atas. Pecah pun gak ada. Maka mangkoknya mulai dari tanah liat. Kalau secara logika kan tanah liat tuh kita di sini gini. Lah dekat aja gini jaraknya kan. Sudah pecah. Ini 45 meter. Pas turun semua nih melihat. Semuanya mau membantu masjid. Turun. Habib Umar Muhdar mengatakan, Syekh Umar Muhdar, aku menjamin nyawamu sebagaimana aku menjamin mangkok yang jatuh ini. Subhanallah. Itu aja kita percaya, apalagi Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kalau di nahu, tahu ilmu nahu? Ilmu alat lah. Nah, ilmu